Apa kabar Bapak Ibu? Kami mau belajar firman karena di luar Tuhan kami gak bisa buat apa-apa. Bicara bagi kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selalu senang ketemu dengan keluarga GBI Gilgal. Dan dalam 6 minggu ini kita akan belajar tentang values atau nilai. Kita selalu senang dengan sesuatu yang berharga. Dan Tuhan Yesus bilang kamu adalah garam dunia. Kelasnya kita dunia. Dan jika garam itu tawar, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak oleh orang. Dimanapun Tuhan taruh kita, apapun fungsi kita, ibu rumah tangga, profesional, pebisnis, pelajar, mahasiswa, setiap kita diberi kesempatan yang sama untuk jadi seseorang yang bernilai. Kenapa ada orang yang memiliki gaji yang besar, mendapatkan keuntungan yang besar, posisi yang tinggi karena mereka memiliki nilai. Dan bagaimana caranya bernilai saat kita membaca firman dan melakukannya, nilai kita bertambah di dalam kehidupan. Jadi bangunlah nilai di hidupmu, di pernikahanmu, di kantor, dan di gereja ini kita membangun nilai fiesta. Family, integrity, enthusiasm, serving, teamwork, attitude. Dan saya sudah mulai dengan family, dan pastor saya membahas tentang integrity, dan saya sekarang bahas tentang enthusiasm. Dan saya berikan judul full of God. Jadi nilai adalah sesuatu yang kita percaya, kita pegang, kita hidupi, kita bayar harganya dalam perjalanan menuju visi yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kalau di gereja ini adalah menjadi jemaat yang kuat. Nah, ada orang dalam bisnis punya visi, aku ingin kaya, aku ingin bisnisku besar, tapi gak punya nilai. Dia halalkan segala cara. Dia sikut kiri, sikut kanan, tendang kiri, tendang kanan, makan teman, makan saudara. Gak boleh, harus punya nilai. Nah, apa hubungannya ya antusias? Nanti di akhir khotbah 30 menit ke depan kita akan melihat bahwa antusias itu dampaknya luar biasa. Ini bisa diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan kita. Judulnya adalah full of God. Karena hidup kita bisa full dengan apa saja. Full dengan perzinahan, full dengan hal duniawi, full dengan materialistik. Tapi full of God, penuh dengan Tuhan itu luar biasa. Nah, kata antusias berasal dari bahasa Yunani entosiasmos. Itu dibagi dua kata, adalah di dalam, theos adalah Tuhan. Entheos dipenuhi dengan Tuhan. Atau terinspirasi oleh Tuhan. Jadi kita akan terus belajar dua kata ini, dipenuhi dengan Tuhan atau terinspirasi oleh Tuhan. Ada orang yang hidupnya dipenuhi dengan banyak hal. Hal duniawi, hal pornografi, hal materialistis. Dan dia mungkin terinspirasi oleh orang-orang, kan ada yang bilang body goal, relationship goal. Ada yang dengan misalnya tokoh-tokoh tertentu, pebisnis tertentu, enggak ada yang salah. Saya pun lagi mentoring anak saya. Saya bilang, Carissa kalau mau belajar bisnis, saya kasih beberapa artikel. Ini saya lagi kasih dia satu materi, kamu belajar nih. Ini pengusaha ini. Hari ini kamu belajar dia suksesnya kenapa, malam diskusi sama Dedi. Kamu belajar ini pebisnis ini, kenapa dia sukses, malam diskusi sama Dedi. Saya kasih dia materi. Jadi nggak ada yang salah, tapi saya bilang tetap yang paling pertama adalah Alkitab yang harus kita pelajari. Aduh pastor, ini berat sekali pagi ini. Kita sederhanakan. Jadi ingat, coba bilang sama-sama, dipenuhi dengan Tuhan, terinspirasi oleh Tuhan. Nah sederhananya gini, antusias adalah keadaan di mana seseorang memiliki semangat dan energi yang berasal dari hubungan dengan Tuhan. Nah, pada perkembangannya, antusias memiliki arti semangat terhadap sebuah aktivitas atau tujuan tertentu tanpa faktor Tuhan di dalamnya. Sedangkan bahasa aslinya tuh karena Tuhan. Tapi kan sekarang orang udah pakai antusias, ayo semangat, semangat, antusias, antusias, antusias. Dasarnya itu Tuhan sebetulnya. Gimana semangat, gimana antusias? Karena sumbernya Tuhan sebetulnya. Nah, penggunaan kata enthusiasm dalam bahasa Inggris dimulai pada abad ke-17
Kita nggak tahu saat itu kita udah di mana tuh, belum ada. Untuk menggambarkan semangat ketuhanan yang besar yang akhirnya pudar dan berkembang menjadi pengertian yang umum juga. Nah langsung aja kita akan belajar 3 contoh hamba Tuhan di Alkitab di mana kata antusias ini keluar. Hamba-hamba Tuhan yang gak punya modal apa-apa, gak punya pengalaman, orang biasa, orang gak terpelajar, modalnya cuma 2. Dipenuhi oleh Tuhan, terinspirasi oleh Tuhan. Dipenuhi oleh Tuhan, terinspirasi oleh Tuhan. Kalau gak ada amin saya sebut terus, dipenuhi oleh Tuhan, terinspirasi oleh Tuhan. Tapi papaku siapa gak terkenal, aku gak sekolah, aku gak punya apa-apa. Gak masalah bro, yang penting dipenuhi oleh Tuhan, terinspirasi oleh Tuhan. Yang pertama namanya Daud. Kenal lah ya. Coba bilang sama-sama Daud. Oke, pastor cerita dulu. Jadi satu saat Tuhan bilang sama seorang nabi, pergi ke rumahnya Isai. Salah seorang anaknya, aku akan urapi jadi raja. Dia bilang sama Isai, bukan sayang, Isai. Panggil anak-anak kamu. Keluar yang pertama tinggi, badannya besar. Tuhan bilang, bukan. Yang lain, bukan. Sampai 7, bukan. Udah semua anaknya? Belum, masih ada 1. Berarti anak bawang, gak hitungan. Masih belasan tahun, mukanya kemerah-merahan. Panggil. Pas panggil sampai ke rumah, Tuhan bilang ini orangnya. Siapa namanya? Daud. Tuhan bilang urapi jadi raja. Baru diurapi, pasal berikutnya mereka diserang sama Filistin. Ada seorang yang tinggi hampir 3 meter namanya Goliat. Goliat itu mencerca, membuli orang Israel sampai perwira, jenderal, tentara, rakyat kabur semuanya, tinggal beberapa orang sama raja. Dia bilang gini, lawan aku seorang banding seorang, nggak ada yang berani. Sampai papanya bilang gini, papanya nggak tahu apa yang terjadi di sana kan belum ada medsos saat itu. Daud kan, lu pergi ke koko-koko, bawa ini ada coipan segala macam buat biar masuk. Ini kan gerejanya di Pik kan, bawain coipan, uyen, terus bacang ya, pas hari bacang kan, bawain ke koko-koko biar perangnya semangat. Pas dia bawa, dia lagi lihat tuh Goliat lagi marah-marah, lagi ngeledek Tuhan. Mana Tuhan kamu katanya. Siapa sih itu orang katanya tinggi gede. Oh itu tuh pada kabur semuanya. Oh tuh raja sampai bilang kalau ada yang berani lawan dia, anak raja yang perempuan boleh kawin, terus umur hidup bebas pajak katanya. Itu kalau jemaat Gilgal ada di sana rebutan semua. Pasti saya katanya. Dia lupa dia udah punya istri. Oke, kembali lagi. Kembali ke konteks Alkitab. Terus kokonya bilang jangan nakal ya. Lu mau bawa makanan atau mau ikut nakal nih? Enggak, cuma nanya doang. Akhirnya berita itu sampai ke raja. Kamu katanya mau ikut melawan Goliat. Ya udah sini, pakaiin baju perang katanya. Karena raja juga nggak berani kan. Pakaiin baju perang keberatan lah. Orang masih belasan tahun gak bisa jalan dia. Udah gak usah pakai apa-apa. Kenapa sih kamu berani kata raja? Gini raja, saya kan ngembalain 2-3 ekor embe. Suka ada beruang sama singa yang nyerang. Kalau dia serang saya punya kambing domba yang 2-3 ekor itu. Saya hajar. Sampai dilepas. Oh ya? Terus begitu dilepas dia mau nyerang saya. Saya tarik jenggotnya. Aku gak ngarang lu ada di Alkitab. Saya tarik jenggotnya, saya bunuh tuh singa sama beruang. Ini kalau aku ngelamar sekolah minggu Gilgal, keterima gak nih? Terima, oke. Boleh, kata raja. Yalah hitung hilang rakyat 1 kan. Oke, siap. Nah, sekarang baca ayatnya. 1 Samuel 17 ayat 45-49. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Daud gak punya apa-apa. Gak pernah sekolah militer. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kuncinya dipenuhi Tuhan, terinspirasi oleh Tuhan. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga itu faith. Faith is now. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara. Kepada binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah.
Dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, bukan dengan backingan, bukan dengan dolar, bukan dengan fasilitas, bukan dengan gelar. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Yang lain yang gak terinspirasi oleh Tuhan, yang gak dipenuhi oleh Tuhan, lari kemana? Pulang kampung, takut. Tapi dia lari menghadapi tantangan itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya. Diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu. Sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Waktu saya pelajari ini Tuhan ngomong gini. Bapak Ibu dengarkan ini. Daud itu anak muda, gak diperhitungkan anak bawang. Tapi dia bisa mengalahkan raksasa yang besar. Dari tempat ini ada orang-orang muda secara pengalaman muda. Dananya masih muda, belum matang, gak punya apa-apa. Mulai bisnis baru, karirnya maju. Tapi Tuhan akan pakai kalau antusias melakukan perkara-perkara yang besar bagi Tuhan. Dari tepuk tangannya sih bukan tepuk tangan antusias nih. Kita bisa dari tempat ini modalnya satu, dipenuhi Tuhan, terinspirasi oleh Tuhan. Kita nggak punya apa-apa. Dia nggak sekolah militer, Tuhan cuma bilang begini, ini ya saya hitung ya. Dia punya baju sirah nih yang buat nutupin biar nggak keserang 57 kilo. Dia gendong baju 57 kilo, itu baru baju loh, belum helm segalanya. Mata tombaknya 6,84 kilo, belum termasuk tombak dan pedangnya. Terus ditutupin lagi sama orang bawa perisai lagi, double. Tuhan bilang begini, Ut, lu lihat ada satu yang gak ditutupin, jidatnya bolong. Lu pakai batu, pas kena di sana. Siap Tuhan, karena dia dipenuhi Tuhan. Karena dia terinspirasi oleh Tuhan. Dia gak ngomongin bapaknya, dia gak ngomongin kokoh-kokohnya, dia gak ngomongin siapa, yang disebut cuma Tuhan. Kalau aku menang, itu Tuhan. Tuhan yang melepaskan dulu, Tuhan yang melepaskan sekarang. Tuhan yang kasih kemenangan, kalau aku menang, nama Tuhan yang dipermuliakan. Nomor 2, contoh hamba Tuhan, Petrus. Coba bilang sama-sama Petrus. Ini orang biasa juga nih. Alkitab bilang enggak orang terbiasa, nelayan. Dikenal gak terpelajar. Jadi orang biasa. Ini no play-play nih. Dari Gilgal orang-orang yang biasa. Siapa sih dia? New Kids on the Block. Akan melakukan hal-hal yang tidak biasa. Jadi ini lagi ada badai nih. Badai. Jadi jangan pikir kalau anak Tuhan gak ada tantangan. Setelah ikut Tuhan kenapa jadi tantangan? Normal, biasa. Saya minggu lalu pelayanan di gereja teman saya. Bro, lu jadi orang tuh jangan gitu. Kenapa dia bilang? Teman-teman komplain. Kalau ngobrol sama Juan Mogi susah katanya. Kenapa? Gak pernah ada masalah. Saya bilang suruh dengerin khotbah gue jangan lompat-lompat. Dengerin tiap minggu khotbahnya. Ya kalau gue tiap kali ketemu orang cerita masalah ya orang gak mau ikut Tuhan atuh. Saya bilang ada waktunya saya cerita. Pas konteksnya dong. Gak mungkin hidup gak ada ujian. Please deh. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Itu 3 malam tuh gelap. Itu masalah. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air. Murid loh. Ini murid loh. Bukan Kristen lagi. Kristen. Mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini jangan takut. Semua murid ketakutan, cuma Petrus yang berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Makanya kadang perlu orang pintar jadi orang biasa. Jangan terlalu pintar. Kata Yesus, datanglah.
Karena dia di tengah ketakutan tetap antusias, dia tetap dipenuhi Tuhan, tetap terinspirasi oleh Tuhan. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perahu bicara mengenai kenyamanan kita. Orang yang penuh dengan Tuhan, terinspirasi dengan Tuhan, selalu dengar Tuhan ngomong. Waktu dengar Tuhan ngomong, keluarlah yang namanya iman. Waktu imannya muncul, dia berani keluar dari zona kenyamanannya dan melangkah. Disitulah dia ngalami Tuhan. Orang biasa ngalami hal-hal yang tidak biasa. Enggak, amin, aku lompat nih. Kalau kita nggak melangkah dulu, kita nyewa terus sampai Yesus jemput kembali. Kalau dulu kita nggak melangkah, Jemaat Gilgal Kebaktian Pangku-Pangkuan nggak ada Gilgal Center 2. Kenapa banyak orang takut melangkah? Karena udah nggak punya lagi antusias. Kenapa nggak antusias? Karena hidupnya nggak dipenuhi Tuhan. Udah nggak ada lagi firman. Udah nggak lagi denger Tuhan ngomong. Kalau Tuhan nggak ngomong, gimana ada iman? Dia terinspirasi oleh orang-orang lain yang hidupnya tidak dipenuhi oleh Tuhan. Dipenuhi oleh daging. Jadi orang maju di bisnis karena pemikiran daging. Dia berhasil. Jadi kita ikut-ikutan, kita gagal. Dia bilang, kok orang lain berhasil, aku gagal. Karena kamu gak dipimpin oleh Tuhan. Ya gak harus amin sih. Cuma ya mau cerita doang. Ini contoh hamba-hamba Tuhan yang antusias. Yang ketiga Nehemia. Ini orang yang sederhana, juru minuman raja. Orang sederhana. Aneh ya, di Alkitab itu Tuhan pakai orang, mungkin orang-orang gini lebih gampang kali ya dipakai Tuhan ya. Ada orang muda di tempat ini? Oh ya Tuhan, puji Tuhan. Muda di bisnis, muda di pengalaman. Ada orang biasa di sini? Oke. Ada orang sederhana di sini? Wah, angkat diamond semua. Saya Pak, orang biasa. Oke, seorang biasa, orang sederhana akan melakukan perkara yang mustahil. Ini Nehemia ini cuma juru minuman raja, pembantu, bawain minuman doang. Satu saat dia dengar kotanya tuh dibakar, temboknya. Kalau udah pernah ke Israel tuh temboknya tebal banget, bukan tembok kayak bata disusun, bukan. Tembok itu gengsinya orang. Semakin besar kerajaan, temboknya semakin tebal, tinggi, karena orang gak bisa nyerang. Begitu orang menyerang, dari atas sudah diserang dulu. Tapi di tembok Yerusalem hancur, terbakar. Orang kecil, tapi hati bagi bangsanya luar biasa. Kita baca berapa ayat. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta alam, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Sumbernya siapa, inspirasinya? Tuhan. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Nggak punya duit. Pembantu berapa sih gajinya? Juru minuman raja. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tak akan diingat di Yerusalem. Kalau kita baca di rumah Nehemia 1, dia dibully, banyak musuh, oposisi. Tapi ada backup support dari Tuhan. Bupati kasih izin, raja kasih izin. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ini pembangunan tercepat nih. Bukan tembok satu begini loh, itu tembok gede, besar. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar, baca sama-sama 2-3, bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan apa? Bantuan Allah kami. Kuncinya apa? Dipenuhi oleh Allah dan terinspirasi oleh Allah. Ada satu titik dalam hidup kita di mana Tuhan bawa ngalami kita secara pribadi, kita hanya bisa dipenuhi oleh Allah dan terinspirasi oleh Allah. Sekarang masuk ke khotbah, 3 hal aja. Bagaimana sih mengaplikasikan nilai antusias dalam kehidupan kita? Gimana ya bisa kayak si Daud, bisa kayak si Petrus, bisa kayak si Nehemia? Yang pertama lewat kerajinan.
Ini 3 ayat yang berhubungan dengan kata antusias di Alkitab. Roma 12 ayat 11. Kita baca sama-sama dengan suara semangat dan antusias. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau mau rohnya menyala-nyala, antusias seperti Petrus, antusias seperti Nehemia, antusias seperti Daud. Daud aja memuji Tuhan 7 kali dalam sehari. Aku memuji Engkau. Ya berarti apa? Kita mesti rajin baca firman. Saya kalau pas lagi cross trainer, treadmill, zona 2, kan pakai kuping itu tuh, earphone. Pakai handphone. Saya dengar khotbah. Begitu saya dengar khotbah, iman saya muncul. Roh saya menyala-nyala, saya dipenuhi Tuhan, terinspirasi oleh Tuhan. Jadi kampungan pastor nggak ngikutin drakor. Jangan salah. Coba tanya drakor apa? I know. Emily in Paris? I know. Apalagi? I know. Tapi firman. Bangun pagi tadi langsung keluar, pembantu belum bangun. Ku menyembah sama-sama dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam. 2 kali lebih keras lagi. Yesus. GB Gilgal. Segalanya. Kamu penuhi harimu dengan apa? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Baru apa? Biarlah rohmu menyala-nyala. Waktu kamu rajin mencari Tuhan, antusias itu timbul dan layanilah Tuhan. Tapi kita kan bukan pendeta. Loh, melayani istri kan melayani Tuhan. Bisnis kan melayani Tuhan. Kuliah kan melayani Tuhan. Gedein anak kan melayani Tuhan. Pak, Bu, emang jadi pendeta gampang? Aku mau kerja berat, tanya aja sekretaris saya jadwal saya gimana. Anak saya melihat, Dedi. Saya kerja berat. Saya mendingan capek fisik daripada capek hati. Pendeta bukan hanya capek fisik, capek hati. Nolongin orang nusuk kita. Nolongin orang, mau ngatur kita. Nolongin orang, disalah mengerti. Kalau saya nggak rajin, roh saya nggak menyala-nyala, selesai saya. Bapak Ibu ngadepin persaingan sekarang, ngadepin ekonomi global. Brand-brand mewah lagi turun, terjun bebas sekarang penjualannya. Semua laporan keuangan, semua banker-banker, para ekonom tuh ngirim ke saya. Saya baca semuanya, perkembangan dunia apa yang terjadi. Kalau kita nggak antusias, hadepin sekarang dunia. Janganlah hendaknya kerjaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Setiap hari nggak ada absen, nyembah Tuhan, baca firman. Sel nggak pernah absen. Pastor Henny ini saksinya nih. Saya sama anak saya masih sel, masih doa. Saya kalau nggak ada khotbah duduk di sini nyatat khotbah. 5 kali gue dengar firman. Yang diundang begini, Pastor mau pulang aja. Nggak bosan dengerin saya khotbah? Enggak, saya bilang karena saya mau rajin supaya roh saya terus menyala-nyala. Gue turun masih surfing ke lodge, ngasih teh, ngasih kopi, nyalamin anak-anak kayak Aster saya, hai gitu. Karena kalau anaknya takut kan pastornya gede badannya, hai gitu. Masih meluk anak-anak. Ini kurang rajin tepuk tangan, kurang antusias tepuk tangannya. Ini kan salah satu Gilgal dikenal tuh gereja paling antusias di Jakarta. Bener. No play. Yang kedua, pada mau antusias gak nih? Lewat standar kehidupan. Kolose 3:23. Apapun juga yang kamu lakukan, yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Segala hal. Hari ini saya pakai baju apa ya? Saya khotbah harus rapi. Duh, tali sepatu lepas nih.
Karena nilai kita excellent kan. Saya bikin khotbah harus bagus. Kenapa? Karena saya buat untuk Tuhan, Tuhan lagi duduk dengerin saya khotbah. Tapi ngomong khotbahnya bagus gak sih? Bener. Ini geran lagi. Ini gereja duitnya belum cukup, GC2, desain interior udah masuk karena memang udah harus gambar. Coba kasih lihat desainnya. Bocoran dikit. LED-nya rencana keliling, supaya kalau ada yang tidur, nggak bisa ada yang tidur nanti di gereja baru. Saya bilang bisa orangnya Noel gak ya? Wih bangun gitu, bisa katanya ntar bisa ya kali. Atas ada ini baru salah satu contoh. Detail kita udah meeting. Kan duduk kasih ini, saya bilang berapa nih? Oh ini $300 semeter. Saya bilang gini ya biar enak ya. Kan yang interior dari Australia. Saya bilang gini biar enak, kita sih duit belum ada. Jujur ya. Ada yang murah gak? Saya bilang ngerusak desain lo gak? Jadi enak sama enak kan? Tapi kalau ada uangnya, standar kita sih excellent. Karena saya bangun rumah seolah-olah saya bangun ini rumah Tuhan. Jadi kalau gak ada, kita gak pakai marmer, granit tile saya bilang. Oke dia bilang, saya bisa bikin bagus. Tapi visi excellent. Karena saya buat itu seolah-olah Tuhan hadir di setiap kebaktian kita. Next, foto berikut. Nah ini buku saya ke-6 nih. Saya meetingin detail. Kenapa buku saya itu cetak terus. Sampai percetakan gini, Pak tolong ganti cover yang mengkilap yang bisa ngaca itu. Dia gak bisa terlalu banyak file yang saking dicetak. Pokoknya kalau saya buka kantor diserbu orang aja. Itu pembeli terus beli, dicetak terus. Orang Indo gak suka baca buku. Tapi kalau baca bukunya Pak Surya ada gambar, gampang selesai, bisa dimengerti. Kenapa saya bikin itu? Kenapa saya antusias nulis lagi? Simple. Seolah-olah waktu saya nulis buku, saya bayangin Tuhan lagi baca buku saya. Bu, kalau masak jangan cerewet. Udah tinggal mesen doang Gojek, minta istri masak. Emang zaman Siti Nurbaya? Jangan bu. Anggap Tuhan nanti makan masakan ibu. Terus kalau keasinan, terus malaikat bilang kenapa Tuhan? Keasinan gitu. Anggap Tuhan nanti makan malam sama suami kita. Amin Pak, cepetan. Pak yang udah lama gak cium istri, tolong cium istrimu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Cium. Yang bunyi I love you, yang udah ngomong I love you, ngomong I love you. Masak antusias, layani suami antusias. Ntar kalau mau shopping bu, shopping dengan? Gak bisa dijebak sedikit, oke. Udah beda konteks yang terakhir, oke. Nah, kenapa saya khotbah antusias, bangun rumah Tuhan antusias, semuanya antusias. Kenapa? Saya buat standarnya semua untuk Tuhan. Ini telat potong rambut, Sabtu kemarin potong rambut karena pulang ada acara apa, janji harus waktu untuk anak kemarin. Terus mendadak ada konseling, saya skip. Mesti hari ini rambut saya lebih rapi, sadap. Oke. Karena Tuhan hadir waktu saya khotbah gitu, itu buat saya terus antusias dalam kehidupan. Standarnya tinggi. Udah maksimal nih antusias segini tepuk tangannya. Maaf ya, saya bukan gila tepuk tangan. Ini latih saudara, supaya kalau anak saudara konser, walaupun mainnya miring-miring, kita orang tua yang transfer. Terus kita bilang, anak kita gue semangat. Dia tahu dia miring mainnya, tapi papanya tuh antusias. Itu bagus. Nah gitu. Udah cukup. Udah. Yang ketiga, apakah kita belajar sesuatu? Lewat cara beribadah kita. Mazmur 100 ayat 2. Baca sama-sama 2, 3. Beribadahlah kepada Tuhan dengan itu antusias. Datanglah ke hadapannya dengan itu antusias. Coba lihat video berikut ini. Oke. Siapa yang di sini hobi nonton bola?
Nggak ada jebakan, bener nanya tulus. Nonton konser. Oke. Sampai tiket war nonton konser, bener gak? Konser jam 7 datang jam berapa? Jam 4, jam 5, bener gak? Keringetan kan, lengket, bau kan? Pulangnya berapa jam? Macet kan? Bener gak? Suara habis kan? Minum obat isep kan? Nah, nonton bola, gol, gol. Besok sakit kepala kan, begadang kan? Piala Dunia, Piala Eropa, bener gak? Pas tahun baru, kemarin saya pelayanan di Amerika. Beberapa pasang ikut bareng. Kita pisah hotel katanya malam tahun baru. Ngapain saya bilang, lihat itu countdown, bola turun katanya. Oh, mau ikut gak pastor? Wah repot ya, saya bilang beres. Bagus katanya, berapa semalam? $2,000-3,000 lah, makasih. Ngapain ya bang? Wow, bagus sekali gini. Itu tadi, jadi saya bilang enggak, gue di TV aja. Saya melihat orang begitu antusias untuk sesuatu, untuk seseorang yang gak pernah mati bagi hidupnya. Kita harus bayar, waktu kita sakit, waktu kita susah, mereka gak pernah tolong kita. Kita ke GBI Gilgal, setiap hari Minggu, kita mesbah setiap hari di keluarga, 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Kalau kita sepakat, kita minta sesuatu, Tuhan memberikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kita mimpin mesbah keluarga, kayak ayam mau disembelih. Pada mau doang nih, kalau nggak Papa juga ngantuk nih. Ya anaknya udah Pak, tidur aja Pak. Semangat dong, ayo anak-anak, kita mau mesbah keluarga. King Kong badan, Papa bener kayak King Kong. Dia besar semua, Mama juga jadi King Kong. Namun kaki semuanya bangun. Sekarang Mama yang pimpin pujian, gitu dong. Cerita Daud tuh kayak pastor tadi. Lalu Daud bawa coipan. Masa Daud bawa coipan Pak? Iya bawa kue tiaw goreng gitu. Kan tidak menambah firman divariasi. Jadi anak tuh demen sama firman. Papa cerita anak antusias. Kita ya. Yesus mati di kayu salib buat kita loh. Coba ambil nafas semuanya, 1, 2, 3. Jangan ke samping, dia pingsan. Ke depan. Tolonglah puji-pujian yang semangat. Saya kan perhatikan ya kalau lagi konser apa segala. Itu orang hafal loh lagunya. Saya kasih contoh ya. Lampu baru nyala, orang gue, wow! Cuma orang naruh mikrofon doang. Dipikir artisnya keluar. Akhirnya lagu pertama ya. Nah, apa sih lu? Nggak apa-apa. Terus pas ke gereja, kira mati. Udah selesai. Tuhan memberkati. Mau antusias gak? Latihan dulu sebentar. Anak konser nih ketahuan. True bukan true, true. Ya terus. Yuk kita bangkit berdiri. Latihan sekali lagi ya, jangan marah ya. Sekali lagi kita lakukan dengan cepat. 1, 2, 3 silakan multimedia.
Tuhan kita yang luar biasa. Come on, let's praise the Lord. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amen. Besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Thank you, Jesus. Aku berdoa sama seperti Daud, sama seperti Petrus, sama seperti Nehemia. Orang-orang biasa, orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang sederhana dari tempat ini. Karena kami dipenuhi Tuhan, karena kami terinspirasi oleh Tuhan, akan lahir orang-orang yang luar biasa yang memuliakan Tuhan. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan setiap kita yang antusias sama-sama katakan, Amen. God bless you all.